Eh, Mohon maaf, tadi ada sedikit permasalahan. Dilanjut kepada slide selanjutnya. Nah, identifikasi masalah ya. Bisa teman-teman lihat sendiri ini ya, ada sekitar 11 permasalahan yang akan kita angkat dalam pembuatan film ini. Bisa teman-teman sendiri baca ya. Selanjutnya, next. Sebelum selanjutnya, sebelumnya. Next. Oh, kesini ya. Nah, kita sebelum ini, Mas. Selanjutnya ada rencana talent, pemeran dan scripting naskah. Nah, pada latar belakang cerita ini diambil dari sebuah perbedaan atau adanya homogenitas yang ada di kehidupan manusia, salah satunya dalam dunia perkuliahan ataupun dunia kampus, di mana para mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah berasal dari luar daerah. Tentunya terdapat banyak ras, suku maupun tempat mereka tinggal pun saja itu berbeda-beda. Kemudian terdapat sekelompok mahasiswa yang ada di jurusan pendidikan geografi, tentunya jurusan kita tercinta, dan terdapat ada satu orang yang merupakan penggagas atau yang mengajak untuk mengikuti sebuah lomba video tentang kearifan lokal, karena orang tersebut merupakan orang yang memiliki motivasi ataupun semangat terhadap lomba-lomba, terutama dalam lomba video. Nah, karena teman-teman sekelasnya merupakan berasal dari berbagai daerah, maka mengajak teman-temannya untuk mengikuti lomba dan diawali dari suatu perbedaan. Ini cerita pun dimulai. Selanjutnya, next. Nah, kemudian ada logline. Nah, peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan penjagaan terjadinya konflik dan pengurangan etnosentrisme ini di kalangan mahasiswa demi memupuk rasa kebersamaan dan kampanyekan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan kampus. Next. Nah, kemudian ada storyline. Yang pertama ada potongan Science Landscape kampus Universitas Siliwangi nantinya. Yang ada dalam film tersebut nanti itu yang berperan adalah pihak editor ya. Kemudian ada mengikuti kehidupan perkuliahan ya, dengan pemeran utama adalah saudari Risma, mulai dari berangkat ke kampus hingga kegiatan perkuliahan yang dilakukan. Menggunakan nanti berbicara si pemeran utamanya. Kemudian next. Nah, bagian yang ketiga, Nurul dan Marda mengajak Risma untuk mengobrol di luar perpustakaan. Di situ Nurul memberikan informasi mengenai lomba kearifan lokal kepada Risma, karena tahu Risma tertarik pada lomba video seperti ini. Merupakan bagian dari percakapannya ini. Kemudian Risma tertarik, namun masih ragu karena takut tidak ada rekan yang bisa ikut bersamanya. Namun tiba-tiba dari belakang ada Acep, ya, yang tampaknya telah mendengar percakapan tersebut dan tiba-tiba mengatakan bahwa dia bersemangat untuk mengikuti lomba dan bersama Risma itu dalam sebuah percakapan. Kemudian dari situ Risma menjadi termotivasi dan juga bersemangat untuk mengikuti lomba. Ini akhirnya Risma pulang dan juga memberitahu melalui chat kepada teman-temannya agar bisa mengikuti lomba bersama dalam suara percakapan. Nanti mereka berdialog mengenai hal-hal ini. Kemudian, nah,
Setelah mengontak melalui chat, Risma menemui teman-teman yang dia kontak, salah satunya yaitu Acep, yang kemarin telah bersemangat untuk mengikuti lomba. Akhirnya telah terbentuklah kelompok yang mengikuti lomba ini. Yang pertama adalah Risma sendiri, kemudian Acep dan Kintani yang berasal dari suku Sunda, Restu dan Raisa yang berasal dari Bangka, Aulia dan Regina yang berasal dari Jakarta. Kemudian yang kedelapan, sains kedelapan, setelah berkumpul 9 orang tersebut, mereka melakukan diskusi terlebih dahulu untuk menentukan konsep video yang akan dilakukan di mana dan kapan. Setelah disetujui, akhirnya mereka memutuskan untuk diskusi konsep dan video pada keesokan harinya. Bisa dibaca teman-teman pada alur yang ke-8 ini. Kemudian yang ke-9, nah ketika hendak mereka pulang dari kampus, mereka bertemu dengan Sahrul dan Givari yang merupakan kakak tingkat yang sebelumnya sudah pernah mengikuti lomba ini. Nah, di sana Risma langsung menyapa mereka dan langsung bertanya mengenai lomba video. Ini kemudian di sana Givari dan Sahrul memberikan beberapa nasihat untuk konsep kita melakukan percakapan. Next. Next, Marda. Nah, sains 10, setelah mendapatkan beberapa ide, Risma semakin bersemangat untuk melakukan diskusi pada keesokan harinya. Keesokan harinya, diskusi kelompok akhirnya berjalan dan pertama diawali oleh pemaparan dari masing-masing ide yang ada dan dibuat sebelumnya. Mereka akan bercakapan, kemudian dialog ke-11 seperti ini, akan tetapi setelah didengarkan, konsep tersebut mengarah pada satu suku ataupun daerah yang mereka tinggali. Kemudian berawal dari teman-teman tersebut merasa tidak terima, ya. Intinya dalam film ini ketika ada lomba video, mereka berkumpul namun mereka itu berbeda-beda suku dan ras, ya. Kemudian mereka menentukan konsep video. Setelah ada konsep, ternyata ada salah satu konsep suku yang lebih memunculkan sehingga muncullah konflik-konflik tersebut. Nah, nanti mungkin next, Mas, di akhir, di endingnya ada sebuah cool down ya dari permasalahan-permasalahan mereka bahwa semua suku pun sama, ya. Bisa dibaca oleh teman-teman sendiri bahwa jalan ceritanya kurang lebih seperti itu. Dilanjut. Ini merupakan gambaran cerita secara garis besarnya seperti itu. Nah, ini untuk ada challenge, peran utamanya adalah Risma, ya. Merupakan orang yang menggagas untuk mengikuti lomba. Ada Restu Amanda yang berperan sebagai orang Bangka, ada Acep Haris sebagai orang Sunda, Kintani Zakia sebagai orang Sunda. Kemudian next. Nah, Raisa Juli berperan sebagai orang Bangka. Next. Ada Aulia Puspa Hapsari sebagai orang Jakarta, ada Regina sebagai orang Jakarta. Givari merupakan kakak tingkat. Next. Nah, Muhammad Sahrul Ijal sebagai kakak tingkat. Terus ada Nurbani sebagai teman Risma, ada Siti Nurrohmawati sebagai teman Risma, Mardatila teman Risma, Nurul Halija teman Risma. Next. Nah, jadi inti jalannya seperti itu teman-teman. Nanti mudah-mudahan ini skripnya memang belum sepenuhnya apa yang harus direka adegan oleh teman-teman nantinya. Mungkin gambaran secara garis besarnya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang berperan sebagai artisnya ya, bisa berperan atau berakting dengan semaksimal mungkin agar hasil videonya bagus. Nih, untuk akhiran, terima kasih. Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita satu sama lain, melainkan keberagaman budaya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh manusia. Kata tersebut dikutip dari Robert Allen. Mungkin itu saja secara garis besarnya teman-teman, konsepan rencana proyek kita mengenai film tentang etnosentrisme ini. Mudah-mudahan apa yang kita
laksanakan dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk diri kita sendiri maupun diri orang lain. Terima kasih. Akhir kata, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.